Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita tahun 2022, Dewasa di dalam Kristus. Judul firman Tuhan pagi ini saya sampaikan, bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus. Saya memulai firman Tuhan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menciptakan kehidupan yang bertumbuh ke arah Kristus? Cara apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh ke arah Kristus? Orang yang dewasa di dalam Kristus, orang itu akan bertumbuh. Bertumbuhnya ke arah Kristus. Lalu cara apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai ke sana, bertumbuh ke arah Kristus? Nah, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ini mengajar kepada kita 6 cara bagaimana kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama dalam Kolose pasal 2 ayat 6 bagian A, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Lalu yang kedua, Kolose pasal 2 ayat 6 bagian B, hidup kita tetap di dalam Dia. Yang ketiga, Kolose pasal 2 ayat 7 bagian A, kita berakar di dalam Dia. Yang keempat, Kolose pasal 2 ayat 7 bagian B, kita dibangun di atas Dia. Yang kelima, Kolose pasal 2 ayat 7 bagian C, kita bertambah teguh dalam iman. Dan yang keenam, hati kita melimpah dengan syukur. Jadi kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 ini saudara, memberikan 6 cara supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita akan lihat 6 cara ini saudara. Tidak cukup waktu kita hari ini, saya akan lanjutkan minggu depan khotbahnya. Pertama saudara, bertumbuh ke arah Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6 bagian A, tampilkan. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Cara pertama untuk kita bertumbuh ke arah Kristus, kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Menerima Kristus saudara, itu artinya percaya kepada Dia sebagai Tuhan. Jadi dalam hidup kita, waktu kita terima Yesus dalam hidup kita, berarti kita percaya Yesus itu adalah Tuhan kita. Pertumbuhan rohani dimulai dari penerimaan kita akan Kristus Yesus dan menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Pertumbuhan rohani tidak bisa dimulai dari sini saudara. Pertama pertumbuhan rohani dimulai waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Disitulah mulainya pertumbuhan rohani menuju ke arah Kristus. Pertanyaannya saudara, mengapa kita harus menerima Kristus? Saya jawab, supaya benih ilahi ada
di dalam kita. Kenapa waktu kita terima Kristus supaya benih ilahi ada dalam hidup kita? Karena sebelumnya benih daging yang ada dalam hidup kita. Benih si jahat yang ada dalam hidup kita. Benih si iblis yang ada dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita dapatkan benih ilahi di dalam kehidupan kita. Untuk apa benih ilahi ini diberikan kepada kita, saudara? Coba kita melihat 1 Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-9. Saya bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Untuk apa benih ilahi diberikan dalam hidup kita, saudara? Ini. Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Pertanyaannya, apakah setelah kita terima Yesus kita tidak berdosa? Masih, saudara, masih. Jadi apa artinya nih? Waktu kita terima benih ilahi, kita tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya adalah kita tidak terus-menerus berbuat dosa dalam hidup kita. Kita bisa berbuat, tapi tidak terus-menerus berbuat dosa. Kita tidak jadikan dosa gaya hidup di dalam kehidupan kita. Waktu kita terima Yesus, benih ilahi diberikan di dalam hidup kita. Orang yang tidak ada benih ilahi dari dalam kehidupannya, tidak ada. Yang adalah benih daging, benih si jahat, benih si iblis di dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat 7. Saya bacakan 3 ayat ini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia, salah kali ini, Yohanes, tolong ya multimedia, Yohanes pasalnya yang ketiga 5 sampai 7. Nah ini benar. Tolong perhatiin ya multimedia. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini perkataan Yesus, saudara, yang Yesus tujukan kepada seorang yang bernama Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Dia adalah orang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus katakan kepada orang Farisi ini, jika orang tidak dilahirkan kembali, dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Apakah dilahirkan kembali? Diberikan benih ilahi di dalam kehidupannya. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, itu bukan biasa-biasa. Ditaruh benih ilahi di dalam kehidupan kita supaya kita punya gaya hidup tidak berbuat dosa lagi. Kita tinggalkan semua dosa. Kita bisa berbuat dosa, bisa saudara. Tapi kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Kita tinggalkan semua itu. Kenapa? Benih ilahi ada di dalam kehidupan kita. Inilah cara pertama kita bertumbuh karena Kristus. Kita mulai dari diri kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Cara yang kedua, Kolose pasal 2 ayat 6 bagian B. Tampilkan. Saya bacakan. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Cara kedua, kita bertumbuh ke arah Kristus, hidup kita harus tetap di dalam Yesus. Setelah kita menerima Yesus dalam hidup kita, yang kedua, hidup kita harus tetap di dalam Yesus. Hidup tetap di dalam Yesus atau Kristus adalah hidup terus-menerus dan konsisten dalam iman kepada Kristus Yesus. Ini maksudnya sudah hidup kita tetap dalam Kristus supaya kita konsisten tetap beriman kepada Kristus Yesus, bukan kepada yang lain. Kristus Yesus mengendaki saudara, orang percaya itu tidak keluar jalur, tidak keluar jalur. Waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan kita diberikan benih ilahi. Yang kedua dikatakan, kamu harus tetap di dalam Kristus Yesus. Kata tetap di sini saudara, itu memiliki arti tidak berubah, tidak goyah. Kenapa kita tetap? Supaya kita tidak berubah, tidak goyah. Tetap beriman kita kepada Yesus Kristus. Apapun yang datang dalam hidup kita, persoalan apapun, masalah apapun, pencobaan apapun, tidak membuat kita berubah kepada Yesus kita. Itu saudara. Jadi waktu kita mulai menerima Yesus, yang kedua, kita harus tetap di dalam Dia. Nah, orang yang tetap tinggal di dalam Kristus Yesus membuat dirinya tetap hidup, tetap kuat dan siap mengalami proses pertumbuhan selanjutnya. Bagaimana dia mau bertumbuh seterusnya kalau dia tidak pernah tetap di dalam Yesus, saudara? Itu sebabnya orang Kristen, orang percaya, kenapa dia tidak berbuah? Karena dia tidak tetap di dalam Yesusnya. Dia keluar jalur, dia mudah berubah, dia mudah goyah, ada masalah dia berubah, saudara. Itu sebab dia tidak pernah berbuah dan berubah dalam hidupnya. Coba kita membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Boleh baca, Mila? Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Perhatikan ayat 4 dan 5, saudara. Tolong tampilkan lagi, saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk apa kita tetap di dalam Dia? Supaya kita berbuah. Supaya ada proses pertumbuhan selanjutnya di dalam kehidupan kita. Digambarkan seperti pokok anggur dengan ranting.
Ranting tidak bisa tumbuh sendiri. Dia harus bersatu dengan pokoknya. Waktu ranting bersatu dengan pokoknya, baru di situ dia mengeluarkan buah. Bahkan ayat 5 katakan, dia akan berbuah banyak. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak tinggal di dalam Yesus? Padahal dia sudah terima Yesus, tapi kenapa dia tidak tinggal? Bagaimana jadinya, saudara? Orang tidak tinggal dalam Yesus. Ayat 6, tampilkan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampak ke dalam api, lalu dibakar. Lihat saudara. Kalau dia tidak tinggal di dalam Yesus, dia akan dibuang keluar. Jadi saudara, untuk tinggal di dalam Yesus, itu sebuah pilihan. Kalau kita ingin bertumbuh ke arah Kristus, kita tidak akan puas hanya menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua kita lakukan, kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Saya menghasilkan buah. Dan buahnya banyak. Amin saudara. Yang ketiga, Kolose pasal 2 ayat 7 bagian A. Bagaimana cara kita bertumbuh ke arah Kristus? Saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan, lalu kita tinggal di dalam Yesus itu. Yang ketiga, caranya untuk kita bertumbuh ke Kristus, kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Kristus Yesus. Kata berakar, saudara, adalah istilah dalam bidang pertanian. Kata berakar ini biasa juga dipakai untuk menjelaskan penggambaran sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap dalam-dalam di bawah tanah. Waktu pohon itu berakar kuat, saudara. Artinya akar itu tertancap dalam-dalam di bawah tanah. Dengan akar yang kuat itu, pohon itu tidak akan mudah roboh atau tidak mudah tumbang. Walaupun datang angin kencang menerpa pohon itu, tidak akan tumbang. Akarnya tertancap dalam-dalam di bawah tanah. Orang Kristen yang berakar di dalam Yesus, dia akan jadi orang Kristen yang kuat, yang tidak mudah roboh dan tumbang, walaupun dia diterpa dengan berbagai-bagai ujian pencobaan datang dalam hidupnya. Coba tanyakan sama dirimu, sudah berapa lama engkau jadi orang percaya? Lihat waktu engkau menghadapi masalah, persoalan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Lihat apakah engkau tetap tegak berdiri atau engkau tumbang dengan masalah yang engkau sedang hadapi. Engkau yang bisa menjawab dengan Tuhan yang tahu, saudara. Tetapi kalau kita orang Kristen yang berakar kuat di dalam Yesus, akar yang kuat tertancap ini, saudara, membuat kita tidak mudah roboh dan tidak mudah tumbang. Kita bukan seperti tanaman cangkok, saudara, bukan. Yang dipindahkan berkali-kali dari tanah ke tanah. Itu tanaman cangkok. Kita bukan tanaman cangkok. Kita tanaman yang sekali bertumbuh, disitulah kita bertumbuh, saudara. Kita tidak pernah berpindah-pindah di tanah yang satu, di tanah yang tidak. Kita bertumbuh di satu tempat, disitulah kita berbuah, saudara. Nah, orang Kristen yang berakar, inilah yang Tuhan cari. Kita tidak cukup menerima Dia sebagai Tuhan,
Kita tidak cukup tetap dalam Dia, kita juga berakar di dalam Dia. Saya akan menyampaikan 3 hal tentang akar, saudara. Akar itu, saudara, bagi sebuah pohon sangat penting. Kenapa sangat penting? Ada 3 alasannya. Pertama, karena akar memberikan pohon kekuatan. Menjadikan pohon itu kokoh untuk tetap tegak berdiri sehingga tidak mudah goyah atau roboh. Ini, saudara, akar itu memberikan sebuah pohon satu kekuatan yang membuat pohon itu menjadi kokoh tegak berdiri, tidak mudah goyah dan tidak mudah roboh. Maka kita lihat, saudara, pohon yang akarnya kuat, apalagi sudah sekian lama, dia tetap tegak berdiri walaupun datang angin badai menerjang dia, saudara. Karena akar yang kuat itu yang mendasari pohon itu tetap tegak berdiri. Coba kita melihat Amsal 12 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ada 2 di sini kita lihat. Pertama, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Siapa ini? Orang fasik. Orang yang hidupnya sama seperti orang-orang di luar Tuhan. Nah, mereka ini, saudara, tidak akan tetap tegak. Kenapa? Mereka mudah roboh, mudah tumbang, saudara, karena hidup di dalam kefasikan. Tetapi yang kedua, akar orang benar tidak akan goncang. Siapa orang benar? Orang yang berakar di dalam Kristus Yesus. Waktu orang benar itu berakar dalam Kristus, dia tidak akan mudah goncang, saudara. Tidak akan mudah roboh. Menghadapi apapun kesulitan, dia tidak akan mudah roboh. Apalagi cuma menghadapi COVID, saudara. Kecil itu, saudara. Gak ada masalah itu. Tidak akan mengalami dia untuk dia tidak akan beribadah. Kalau dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Masalah apa lagi? Ekonomi, saudara. Kecil bagi dia. Kenapa? Karena dia memandang kekekalan. Di sana hidupnya nanti untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dia tidak akan terikat dengan ekonomi, saudara. Ingat, saudara, ekonomi itu sebanyak-banyak yang kau miliki, itu fana, itu fana. Waktu engkau dihadapi dengan kematian, tidak engkau bawa semua harta yang banyak yang kau miliki. Apalagi dibikin dengan cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pandang kekekalan. Waktu kita menghadapi satu kematian, kita siapkan, kita akan berpindah dari yang fana kepada yang kekal. Di sana kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Orang percaya yang berakar di dalam Yesus, dia tidak akan mudah goncang dan tidak akan mudah goyah. Kedua, akar memberikan makanan atau memberikan vitamin kepada pohon. Pohon itu dapat vitamin makanan dari akar yang menyerap sari-sari makanan di bawah. Lalu dialirkan, saudara, kemana? Ke batang, ke carang, ke daun. Lalu pohon itu menghasilkan buah. Luar biasa, saudara. Waktu kita berakar di dalam Kristus Yesus, kehidupan rohani kita semakin hari semakin berkembang. Semakin hari semakin berkembang. Mungkin manusia dari kita semakin, tapi manusia batin kita semakin berkembang. Kenapa? Dapat makanan vitamin yang cukup dari akar yang tertancap di dalam Kristus Yesus itu. Coba kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini akarnya di tepi air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana orang Kristen yang berakar di sana? Yang mendengar firman dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Siapa orang ini saudara? Ayat 1 lagi tampilkan. Mazmur 1 ayat 1. Ini orangnya. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang dilakukan tidak ikuti cara-cara orang fasik. Orang di luar Tuhan saudara. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak ikut-ikutan hidup dengan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan. Dia tidak masuk dalam kumpulan-kumpulan pemberontak. Tidak. Kenapa dia bisa seperti itu? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Orang Kristen yang berakar seperti inilah, ayat 3 katakan, dia akan menghasilkan buahnya di dalam kehidupannya. Tidak mungkin dia tidak akan menghasilkan. Dia pasti menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Kita lihat lagi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa ini saudara? Orang Kristen yang berakar di dalam Kristus. Siapa orang Kristen yang berakar? Ayatnya yang ke-7 tampilkan. 7. Ini orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Orang Kristen yang berakar hidupnya seperti ini, saudara. Dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Waktu orang Kristen yang berakar mengharapnya kepada Tuhan, dia akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, akar itu memberikan pohon kapasitas untuk menghasilkan buah. Jadi fungsi akar yang ketiga, dia memberikan kapasitas untuk menghasilkan buah. Buah di sini saudara, bukan hanya hidup kita diberkati atau mendapatkan berkat, tetapi juga hidup kita memberkati. Orang Kristen yang berakar di dalam Tuhan, hidupnya menerima berkat dan dia juga memberkati orang lain. Makanya kan minggu lalu saya saksikan waktu saya ditelepon dengan hamba Tuhan yang roboh dapurnya karena angin. Saya sengaja suka nguji jemaat, saudara. Saya telepon beberapa jemaat. Saya nilai bagaimana pemberiannya. Saya nilai di situ semua saudara. Dan saya kan ganti-gantian saya telepon. Saya uji itu jemaat ini. Lihat gimana nih pekannya jemaat. Saya lihat dapat 1 juta. Saya bilang saya kirimin ini dari hamba Tuhan ini proposalnya. 9.980.000 rupiah. Kecil itu saudara, kecil. Saya uji jemaat saudara, saya uji. Ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta. Ya puji Tuhan lah saya bilang, memang itulah kemampuannya.
Lalu saya telepon lagi satu orang, dia kasih semuanya saudara, 11 juta kepada hamba Tuhan ini. Lalu dia telepon, Om, sudah cukup Om, sudah dikirim sama Bapak ini Om. Lalu bagaimana uang tukangnya? Uang tukangnya belum Om. Uang upah tukangnya belum. Berapa? 3 juta sekian. Saya kirim 5 juta sama dia saudara. Selesai. Kenapa saya telepon jemaat? Saya nguji mereka, saudara. Saya bukan yang sekedar telepon, bukan sekedar saya nguji ini jemaat itu memberi atau enggak nih. Saya nguji, saudara. Puji Tuhanlah, dia bisa memberi. Puji Tuhanlah. Tapi saya ukur ekonominya, saudara. Saya ukur ekonominya. Kalau orang Kristus berakar kuat di dalam Tuhan. Akar itu menghasilkan kapasitas buat dia berbuah. Bukannya hidupnya diberkati dan dia juga memberkati orang lain. Artinya dia tidak jadi orang Kristen yang kikir, yang pelit, tapi jadi orang Kristen yang suka memberi, saudara. Yang suka menolong satu dengan yang lain. Makanya kan seringkali kalau hamba Tuhan datang, yuk jemaat yang punya berkat lebih silakan mengasihi langsung sama hamba Tuhan nih. Udah pulang saya tanya hamba Tuhan saudara. Ada yang ngasih? Ada Om. Berapa ini? Oh siapa ini? Oh iya udah cukup. Saya tanya saudara. Sama hamba Tuhan ini, ada yang ngasih kamu? Ada Om. Berapa orang? 2, 3. Oh, siapa ini? Aduh kok itu gak ngasih ya? Saya cuma nilai gitu. Aduh kok itu gak ngasih ya? Gak peka ya? Saya nguji saudara. Sengaja saya suka tawar-tawar begitu. Saya uji. Apakah hamba atau jemaat ini suka memberi atau tidak. Itu sebabnya kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa saudara. Yang bertumbuh karena dia. Bukannya kita menerima dia sebagai Tuhan. Kita tetap di dalam dia. Bukan. Kita mulai berakar, tertancap dalam-dalam. Kita orang Kristen yang berakar. Yang diberkati dan memberkati. Amsal 12 ayat 12. Ini ayat penutup. 4, 5, 6-nya saya lanjutkan minggu depan. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Lihat nih orang fasik saudara. Orangnya yang diingini apa? Jala orang jahat. Kenapa? Karena perbuatannya jahat. Yang dihasilkan dari semua kejahatan-kejahatan. Itu orang fasik. Tetapi perhatikan, akar orang benar. Siapa orang benar? Yang berakar di dalam Kristus mendatangkan hasil. Tidak apa-apa saudara, belajarlah hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Sedikit, banyak nggak jadi masalah saudara. Tuhan tahu kapasitas iman kita. Kalau kita bertumbuh benar, bertumbuh, berakar, tertancap dalam-dalam, kita pasti mendatangkan hasil. Berkat Tuhan tidak dibatasi dengan situasi apapun saudara. Orang bilang sulit, orang bilang susah. Berkat Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah bertumbuh gak engkau? Jadilah orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku.